Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, zina adalah tergolong salah satu dosa besar setelah syirik dan membunuh. Seseorang yang melakukan zina, maka hilanglah sifat-sifat mulia dari dirinya dan dicabutlah nur keimanannya. Namun, tahukah kalian bahwa ada dosa yang 1000 kali lebih besar dari dosa zina? Dosa apakah itu? Berikut kita simak selengkapnya. Pada suatu ketika, seorang wanita dari Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia sedang berada dalam duka cita yang mendalam. Kerudungnya menutup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka ataupun perhiasan yang menempel di tubuhnya. Badannya yang ramping dan mukanya yang cantik tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah dihadapinya. Langkah kakinya begitu berat, bagaikan membawa sebuah batu besar di kakinya. Ketika menuju rumah Nabiullah Musa alaihissalam, sesampainya di kediaman rumah Nabiullah Musa alaihissalam, diketuknya pintu dengan sangat perlahan sambil mengucapkan salam. Dijawablah oleh Nabi Musa alaihissalam dan dipersilakannya untuk masuk. Kemudian wanita itu pun masuk, berjalan dengan kepala yang terus menunduk. Air matanya terus berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakanlah saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa yang telah saya perbuat." "Apakah dosamu, wahai wanita?" tanya Nabi Musa. "Saya takut untuk mengatakannya," jawab wanita itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Wanita itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Tiba-tiba saja kepala Nabi Musa terangkat dengan sangat terkejut. Hatinya tersentak. Belum sampai di situ, wanita itu pun kemudian meneruskan bicaranya. "Dari perzinan itu, saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal," ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa pun berapi-api matanya. Dengan muka sangat marah, beliau menghardik, "Wanita bejat, nyalah engkau dari sini, agar siksa Allah Ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergilah engkau," teriak Nabi Musa memalingkan wajahnya. Wanita itu pun kemudian berjalan keluar dari rumah Nabi Musa dengan hati hancur luluh. Ratap mukanya disertai tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi untuk mengadu. Bahkan ia pun tak tahu mau dibawa kemana lagi kakinya untuk berjalan. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula dengan manusia yang lain? Terbayang olehnya betapa besar dosanya dan betapa bejat perbuatannya. Tidak lama berselang setelah wanita itu keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam, kemudian malaikat Jibril turun menemui Nabi Musa. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya?" "Wahai Musa, tidakkah engkau tahu ada dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu, wahai Jibril?" tanya Nabi Musa. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" tanya Nabi Musa kembali dengan rasa penasaran. "Ada," jawab Jibril. "Dosa apakah itu, wahai Jibril?" tanya Nabi Musa. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan malaikat Jibril, Nabi Musa pun kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Kemudian Nabi Musa pun mengangkat tangannya dengan khusyuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wanita itu. Dari kejadian ini, Nabi Musa menyadari bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat dan tanpa penyesalan
dosanya lebih besar 1000 kali dari dosa berzina, karena menganggap bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sholat itu adalah hal yang paling pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Sedangkan orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh, berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Akan tetapi, meskipun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina, bukan berarti zina dianggap remeh, karena zina juga termasuk salah satu kategori dosa besar di samping syirik yang membunuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari segala perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.